بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Apa kabar kawan-kawan, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini saya bersua secara langsung bersama Ustadz Abdillah Rizal, CEO dari Helwa Center dan Helwa Tour dan banyaklah pokoknya. Beliau bisnisnya banyaknya luar biasa. Beliau hari ini sedang berada di Kairo Alhamdulillah. untuk sebuah urusan yang sangat luar biasa, memberangkatkan para calon-calon ulama tanah air. Amin ya Rob. Masya Allah. Jadi beliau sekarang lagi ngeberangkatin anak-anak SMA di Mahat Al Azhar Kairo ya. Insyaallah. Nah, kita sekarang pengen sedikit ngobrol tentang program di Mahat Al Azhar ini, Bang. Ya. Bang Bro. Nah, ini kita pengen tahu nih gitu. Sebenarnya ini program apa sih itu? Apa sih program Mahat ini, program Mahat Al Azhar ini gitu? Ya, sebenarnya aneh cerita dulu ya dari latar belakang ya. Kenapa Ana mendirikan atau membuat program ini? Ya, karena pertama berangkat dari rasa kepedulian Ana ya buat teman-teman ya, khususnya yang ingin sekolah di luar negeri gitu, ke Mesir. Ya, sebetulnya ingin membuat itu semua lebih mudah ya, karena Ana dulu bisa kuliah ke Mesir itu cari informasinya sulit banget ya. Belum ada internet ya kayak sekarang ya, media sosial. Itu Ana sampai datang ke ustadz yang ada di Tasik dulu. Ana di Jakarta sampai datang ke Tasik cuman buat nyari informasi tentang kuliah di Mesir gitu. Nah, makanya dari situ Ana berpikir ya, ketika Ana sudah mengetahui semua ya alur untuk bisa kuliah di luar negeri atau sekolah di luar negeri, maka Ana ingin ya memudahkan semua itu ya, mulai dari mendapatkan informasinya ya, kemudian prosesnya begitu. Makanya ya kita buat juga ya sosialisasi di media sosial yang kita punya di Instagram Helwa Center. Kita juga buat grup ya, grup pusat informasi belajar di Mesir yang alhamdulillah sekarang udah ada sekitar 8.000 member. Nah, disitulah kita berbagi informasi. Nah, itu latar belakang sebetulnya anak ingin yang memudahkan teman-teman yang ingin sekolah di Mesir ya, ingin kuliah di Mesir bisa melalui Helwa Center ya, seperti itu. Oke, Masya Allah ya. Nah, untuk program SMA-nya sendiri nih, ini kan orang-orang tiba-tiba kaget, selama ini yang kita tahu Al Azhar tuh adanya kampus ya. Ya. Terus kayak tiba-tiba, kok bisa berangkat ke SMA? Nah, ini nih SMA ini diperuntukkan untuk siapa? Apakah boleh untuk teman-teman yang lulus SMP di Indonesia, Ya. ataukah emang teman-teman yang lulus SMA juga masih bisa untuk masuk ke program Mahat ini, program Mahat Al Azhar ini? Ya, sebetulnya untuk pembatasan dari Al Azhar itu sendiri hanya pembatasan usia saja ya. Minimal usia 13. Kalau 13 itu berarti baru lulus SD ya? Iya, lulus SD. Lulus SD. Kemudian maksimalnya itu 30 tahun. 30 tahun. Ya, dalam artian teman-teman yang udah lulus SMA ya tapi mau ke Mahat Al Azhar lagi juga nggak apa-apa, bisa, boleh gitu. Dari pihak Mahat Al Azhar hanya membataskan usia saja, usia maksimal yaitu 30 tahun. Nah, jadi ya ini kesempatan yang sangat terbuka untuk siapa saja dan persyaratannya pun mudah gitu, nggak ada seleksi masuk kemudian ya dan sebagainya lah. Hanya saja yang dibutuhkan ya, yang pertama untuk bisa mendaftar itu adalah tentu harus punya paspor, karena kita ingin sekolah di luar negeri ya tentu harus ada paspor ya. Kemudian juga khitab atau surat rekomendasi dari KBRI Kairo. Dan ada lagi nanti ketika sampai di Mesir itu ada khatam dari Mujamma ya, cap dari imigrasi Mesir.
Dan satu lagi, kita diwajibkan sebelum masuk itu tes darah, tahlil dam, ya, untuk memastikan bahwa yang ingin belajar di Al-Azhar ini tidak memiliki penyakit yang menular, berbahaya, dan kronis begitu. Nah, tapi untuk kualifikasi khusus kayak apa sih kompetensi yang dibutuhin kira-kira untuk dasar si orang ini bisa, si anak ini yang calon untuk bisa masuk mahat ini tuh yang dibutuhin apa gitu? Dasar bahasa Arab kah atau kira-kira di Mesir nih ada kebutuhan yang khusus gak sih untuk kemampuan si orang yang mau berangkat ini gitu? Untuk kualifikasi khusus sebenarnya dari mahat itu sendiri nggak ada ya. Yang penting selama dia bisa baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, kemudian juga ada kemauan untuk belajar bahasa Arab dan yang lainnya, pihak Mahat Al-Azhar menerima, ya, karena di sana nanti ada kelas persiapan juga namanya dirosah khosoh. Sebelum ke Mahat itu ada namanya dirosah khosoh. Kita diajarkan bahasa Arab di sana melalui beberapa tahap mustawa atau level, ya. Ketika selesai dari sana baru pihak Azhar itu mengadakan placement test tahdid mustawa untuk masuk ke beberapa jenjang i'dadi atau sanawi, gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk kualifikasi khusus tidak, justru Al-Azhar menerima, ya, siapapun yang ingin belajar di Mahat Al-Azhar, ya, yuk gitu, kami menerima dengan sangat senang, seperti itu. Gitu. Wah, luar biasa ya welcome-nya Al-Azhar ini. Ya bisa jadi solusi juga untuk teman-teman yang mungkin selama ini menantikan seleksi-seleksi jalur lain untuk ke Mesir ya, yang selama ini ada misalnya seperti Kemenak yang kebetulan tahun ini ditunda atau tidak diadakan. Allahu a'lam. Kita belum tahu. Kita masih nunggu itu. Jadi berarti ini juga salah satu jalur untuk menuju Al-Azhar. Iya, insyaallah. Ya, untuk menuju kampus, karena orang begitu lulus dari Mahat Al-Azhar otomatis pasti bisa diterima di kampus ya. Pasti. Jadi memang salah satu kelebihan Mahat Al-Azhar juga ijazahnya sudah diakui internasional, ya. Bahkan kalau untuk ke kampus Al-Azhar sendiri itu tanpa seleksi lagi, ya, karena memang ijazahnya dari ijazah Al-Azhar sendiri, ya, SMA Al-Azhar, ya, maka Al-Azhar untuk ke kampus pun, ya, ke jenjang universitas mereka langsung menerima, ya, tanpa harus melalui seleksi di Kemenak dan tanpa harus mengikuti kelas daurah lugha lagi, ya, karena yang dari Indonesia mau ke Al-Azhar itu di Mesir wajib ikut daurah lugha di markas Sheikh Zaid. Kemudian kalau yang di Indonesia wajib mengikuti di Pusiba, ya. Tapi kalau khusus dari Mahat Al-Azhar, mereka memang mempunyai jalur khusus, ya. Tidak lagi mengikuti markas lughah yang diwajibkan Al-Azhar. Iya. Masya Allah ya. Ini program luar biasa yang berarti tapi bisa juga kan untuk teman-teman yang mungkin misalnya orang tua yang ingin punya sensasi ya anaknya tuh mondok lebih jauh gitu ya. Soalnya iya bisa nggak sih kayak teman-teman yang udah lulus SMP mungkin tapi kemampuan bahasa Arabnya udah lumayan, kayak di Indonesia kan juga ini juga baru banyak orang-orang tua yang mulai membandingkan nih, karena pertanyaannya nih di pondok di Indonesia sekarang biayanya lumayan Ustadz gitu, puluhan juta, SMA-nya juga puluhan juta. Atau enggak misalnya teman-teman yang di rumah Quran, kadang-kadang kan mereka dari rumah Quran, apa sih yang pengen mereka cari setelah dari rumah Quran? Misalnya mungkin mereka pengen ambil sanad Al-Quran, berarti kan kesempatan itu terbuka lebar untuk teman-teman bisa ngambil jalur mahat ini kan ya? Iya. Gitu ya. Makanya kita nih mau tanya juga nih, nah udah tadi ngomongin tentang syarat-syarat yang kira-kira dibutuhin, ya gimana proses berangkatnya, biayanya. Biaya yang dibutuhkan untuk berangkat, terutama lewat, kita ngomongin lewat Helwa Center aja ya, lewat pemberangkatan Helwa Center, karena kita bersama salah satu broker dari ya yang memberangkatkan yaitu Helwa Center gitu. Insyaallah. Ya, jadi ini kenapa Mahat Al-Azhar juga menjadi salah satu pilihan ya, alternatif, pilihan yang sangat baik sekali. Itu karena memang biayanya itu sangat terjangkau, ya. Kita saja untuk pemberangkatan Mahat
itu kita hanya mengenakan biaya 15 juta rupiah saja ya untuk bisa sampai ke Mahat Al-Azhar, yaitu 15 juta itu termasuk tiket, kemudian visa dan pengurusan berkas atau pengurusan masuk ke Mahat Al-Azhar. Nah, jadi itu sangat murah ya dibanding kita mau sekolah studi di luar negeri selain Mesir itu pasti mahal kan. Nah, jadi kalau untuk 15 juta itu menurut saya untuk ke luar negeri sekolah itu sangat murah sekali gitu. Kemudian juga ditambah kehidupan Mesir ini yang sangat murah ya dibanding dengan negara-negara Timur Tengah lainnya begitu. Ya katakan saja mahasiswa di Mesir itu satu bulan itu biasanya mereka cukup insya Allah butuh hanya $100 saja sekitar, betul Ustaz Arif ya? Iya, sekitar $100 lah ya. Sekitar $100 lah, itu udah cukup gitu. Ya cukup. Jadi kalau mau lebih foya-foya itu beda lagi nanti budgetnya. Nah jadi untuk biaya seperti itu, bahkan di Mahat Al-Azhar sendiri pun gratis ya, tidak dikenakan biaya apapun. Nggak ada uang gedung ya? Nggak ada SPP. Ada paling nanti bayar tasdik ketika mau ambil tasdik itu atau surat keterangan muqayyad atau surat rekomendasi untuk visa berarti itu kemungkinan ya? Iya itu nanti tasdik itu digunakan untuk perpanjang iqamah ya atau izin tinggal di Mesir. Nah, itu tasdik. Itu saja bayar atau rusum tahunan. Rusum tahunan itu seperti apa ya? Administrasi tahunan aja lah dan itu kan murah sekali gitu. Ya. Seperti itu, jadi sangat murah ya kalau untuk kita bicara biaya, sangat terjangkau gitu. Iya, luar biasa ya berarti hampir. Kita kalau tahu pondok-pondok pesantren di Jakarta ya hari ini uang gedung dan lain sebagainya. Ya. Tuh, kemarin ada dengar ada yang 40 juta, ada yang 30 juta, ada yang 25. Jadi uang belasan juta tuh untuk hari ini sebenarnya hitungan wajar ya. Makanya memang akhir-akhir ini banyak nih orang tua yang bertanya-tanya juga yang wah kenapa anak saya nggak langsung diberangkatin ke Mesir aja SMA-nya ya? Biarkan nanti juga toh pengen kuliahnya di Mesir nih. Kalau emang dari SMA udah mampu, toh biayanya juga malah lebih murah dari pondok kan, berarti bisa jadi pilihan. Ya mungkin ini bisa jadi pertimbangan dan pilihan opsi untuk teman-teman mencari jalur menuju negeri Kinanah ini. Betul. Untuk menuntut ilmu di sini dan juga mungkin dampak positif dari teman-teman yang di Ma'had ya ini yang Ana temukan di kuliah teman-teman yang dari Ma'had itu mereka kan karena di Ma'had Al-Azhar udah cukup digodok dengan konsep, dan wajib masuk beda dengan kuliah dan dia udah cukup digodok dengan kurikulum Al-Azhar ya jadi mereka nggak kaget begitu kuliah makanya rata-rata prestasinya lebih gemilang sih dibanding teman-teman yang berangkat seperti kita gitu yang mungkin dari SMA-nya di Indonesia. Ya, kurang lebih begitu ya info tentang seputar SMA di Mesir. Insyaallah. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan bisa dihubungi Ustadz Abdillah Rizal atau follow Helwa Center di Instagram dan Facebook ya, ada grupnya? Ada grupnya, Pusat Informasi Belajar di Mesir. Itu insyaallah kita update setiap hari ya tentang info kemesiran dan Al-Azhar. Jadi teman-teman yang punya Facebook bisa segera gabung di Facebook. Grup Facebook Pusat Informasi Belajar di Mesir. Insyaallah update terus setiap hari. Ya, oke. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi nyari info untuk dirinya, untuk yang pengen kuliah di luar negeri, terutama di Mesir, atau ingin ngeberangkatin adiknya, atau orang tua yang mungkin nyari info untuk anaknya, ya bisa jadi opsi dan jadi pilihan. Langsung aja di follow Helwa Center, dihubungi Ustadz Abdillah Rizal untuk info selengkapnya, info lebih lanjut, detailnya gimana. Ya, oke. Mungkin segitu aja info dari kita. Nih hanya sedikit berbagi info karena mungkin kebetulan banyak orang yang bertanya-tanya ke Ustadz Abdillah juga itu kan biar kita punya info versi audionya biar nggak usah kadang-kadang kalau diketik tuh susah gitu jadi Ustadz Abdillah biar ada versi audio jadi lebih gampang kasih link Insyaallah. Begitu juga buat ya saya juga sama mau bagi-bagi info semoga info ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Arif Rahman dari Kairo Bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.